Rekan-rekan semua yang sudah hadir, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita akan menyatukan hati dalam ibadah sepakat doa yang ke-71. Kali ini para pelayan Tuhan yang sudah menyediakan hatinya akan memimpin kita untuk Sis Amel dari SKMR akan memimpin kita dalam puji-pujian yang penuh kuasa. Lalu saya akan men-sharingkan kebaikan firman Tuhan kebaikan Tuhan sore hari ini. Lalu Pak Hendra akan men-sharingkan firman Tuhan dengan tema He is Risen. Lalu Bro Effendi akan memimpin kita dalam doa syafaat. Kurang lebih rekan-rekan ini akan masuk dalam pelayanan sore hari ini. Kita siapkan hati kita. Silakan kami undang Sis Amel untuk memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Silakan. Oke, thank you Bu Yulia. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom, luar biasa ya. Ini ada yang di rumah, ada yang di jalan menyempatkan waktunya. Lalu kita sama-sama ngomongnya mungkin lebih ke persekutuan doa kali. Kita sama-sama mau persekutuan doa, sharing bareng, puji Tuhan bareng, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, lebih ke sharing-sharing dan mendengarkan kesaksian juga. Dan gak berasa ini sepakat doa udah ke-71. Ini angka yang lumayan besar loh. Pas waktu aku lihat backdropnya tuh langsung kayak, wow, ternyata udah lama juga ya. 71 tuh lumayan lama loh ya. Apalagi kan kita melakukannya 2 minggu sekali, belum lagi kalau misalnya kadang ada hari libur gitu ya. Jadi 71 tuh sudah cukup lama, dan ada Bapak Ibu yang ada di sini nih setia untuk tetap hadir gitu ya, meskipun di jalan, lagi di rumah gitu ya. Lebih enak kan sebenarnya tidur gitu ya. Cuma Bapak Ibu menyempatkan diri datang ke sini, puji Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mau memulai persekutuan doa kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mau nyanyikan lebih dari awal dengan segenap hati kita. Ku mau cinta Yesus selamanya, kayak mau cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya, Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya, ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan segenap hati kita nyanyikan lebih dari awal. Ku mau cinta Engkau Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya, ya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya, ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Aba, Bapa.
aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Abah, ya Abah Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu dengan segenap hati kita. Haleluya, ku menyembahmu Tuhan, Kau yang layak disembah. Haleluya, oh ku menyembahmu Tuhan, oh Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, ku menyembahmu. Yesus dahsyat, Kau Raja mulia Tuhan. Haleluya, kami menyembahmu. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Tuhan, ku menyembahmu, Kau yang layak disembah Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Kau begitu baik untuk setiap kami Tuhan. Biarkan ya Tuhan pada sore hari ini Tuhan, kami melaksanakan sepakat doa kami yang ke-71 Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan datang beracara sebebas-bebasnya Tuhan di tempat kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biarkan lewat sepakat doa ini Tuhan, kami Tuhan menajamkan sesama kami Tuhan, kami semakin lebih lagi on fire di dalam Tuhan, kami bisa menjadi berkat satu sama lain Tuhan. Biar lewat pujian penyembahan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, bahkan firman-firman dan kesaksian yang kami akan dengarkan Tuhan, semua berasal daripada-Mu, akan menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepakat doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berterima syukur dalam Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita berikan dulu sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Luar biasa, Bapak Ibu. Selanjutnya kami mau mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Bu Yulia. Seperti udah siap ya Bu ya. Boleh silakan Bu Yulia, kami mau mendengarkan Bu. Thank you Sis Amelia. Selamat sore rekan-rekan semua. Sore hari ini saya mau menyaksikan kebaikan Bapa dalam hidup keluarga kami.
Saya mau menceritakan dalam peristiwa dalam 2 tahun ini, di mana ada hal-hal finansial yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami ya. Jadi dalam 2 tahun ini keluarga kami menjual rumah, niatnya tuh untuk biaya sekolah anak. Tapi dalam masa ini juga kami mengalami 2 kali kehilangan gitu dari hasil jual rumah itu. Dua-duanya karena scamming. Pertama karena kreativitas suami saya yang melihat uang nganggur, jadi uangnya diputerin dulu nih untuk bermain forex. Eh, Saat itu saya heran kenapa uangnya kok nggak kembali-kembali, sampai suatu siang dia ngaku nih kalau dia tuh kena scamming. Saat itu juga saya merasa kecewa dan cukup marah gitu ya pada suami saya karena dia melakukan itu tanpa diskusi. Lalu scamming kedua juga terjadi saat kami masuk ke satu tawaran investasi yang menurut hati kami nih sangat menarik gitu ya returnnya. Tapi returnnya tuh boleh dibilang too good to be true dan ternyata benar investasi bodong. Saat itu juga saya merasa sedih karena dana yang dipersiapkan untuk anak sekolah hilang gitu ya. Saya merenungkan hal yang pernah dituliskan dalam firman Tuhan bahwa harta di bumi ini benar bisa dirusak nengat, kena karat dan juga pencuri membongkar dan juga mencurinya. Sampai hari ini pun keluarga kami masih merasakan impact-nya, tapi saya percaya ada Bapa yang sangat setia dengan kasih karunia-Nya yang melimpah. Bagian kami adalah belajar mengucap syukur untuk hari-hari dan kesempatan hidup yang Bapa masih berikan, mengisi hati kami dengan kasih dan juga memegang tangan Bapa kuat-kuat. Kami belajar untuk bertanya hikmat Bapa dalam semua keputusan alokasi finansial yang akan dilakukan karena sekolah kehidupan ini ternyata mahal harganya. Bahkan sebenarnya sudah ada orang lain yang membayarnya ya. Nah, Bapak sangat baik. Dari pengalaman finansial ini, Bapak menaruh wisdom untuk kami belajar merelakan kerugian-kerugian yang dialami, lalu belajar melepaskan pengampunan kepada orang-orang di balik sistem yang dirancang untuk kejahatan ini, dan juga kami belajar percaya bahwa Bapak akan terus pulihkan akibat dari kelalaian atau kesalahan yang kami perbuat di masa lalu. Bapak yang melatih kami untuk melepaskan diri dari rasa kekhawatiran dan juga ketakutan untuk menjalani hari-hari ke depan. Kami bersyukur karena Roh Kudus menaruh sukacita dan damai di dalam hati kami. Kondisi kami saat ini baik-baik saja ya secara fisik, ada hikmat yang terus Tuhan gaungkan di dalam alam pikiran, medan peperangan terbesar dalam hidup ini. Sehingga kami tetap bisa melangkah dengan iman dan penuh pengharapan dalam menjalani hari-hari kami. Sungguh kami mengucap syukur. Satu firman yang saya pegang dari perkara ini yaitu dari Matius 6 ayat 31 bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri dan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ini sharing yang bisa saya sampaikan sore hari ini, semoga menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan semua. Ya, thank you Bu Yulia. Kita mau berikan saksi buat Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Luar biasa kesaksiannya Bu Yulia, karena nggak semua orang itu bisa tegar menghadapi peristiwa seperti itu ya. Aku yakin nih kalau udah ngomongin hal seperti itu, investasi dan lain sebagainya, pasti kan nilainya tuh bukan yang sedikit ya, bukan 100.000, 200.000, tapi pasti dalam jumlah besar. Dan itu punya hati yang besar untuk apa ya, legowo gitu ya, untuk menerima, oh ya udah memang ini harus terjadi dalam hidupku, dan akhirnya menarik sebuah hal positif dari kejadian itu. Sangat jarang orang yang bisa seperti itu. Tapi karena Tuhan ada Roh Kudus dalam hidup kita, akhirnya kita mampu untuk lebih berbesar hati dan kita bisa menarik hal yang positif gitu ya. Luar biasa Bu Yulia. Kita harus tetap semangat karena ya namanya masalah, kalau orang ngomong kan namanya juga hidup gitu ya. Kalau nggak ada masalah nggak hidup gitu ya. Pasti ada aja, tapi Tuhan pasti mampukan kita. Haleluya. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan Pak Hendratan. Tapi sebelum itu kita mau masuk lagi ke dalam pujian. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau
Tuhanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Ini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita menyanyikan lagu ini dari Allah dalam segenap hati kita. Telah kulihat kasih-Mu Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita untuk setiap kami, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Ini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Persilakan Pak Hendra untuk berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sore menjelang malam hari ini kami kembali boleh berkumpul. Kami percaya Bapa bahwa Yesus Kristus yang telah mati dalam kehidupan kami, kematian tidak sia-sia, karena kami mau beriman, kami mau percaya, sehingga kuasa kebangkitan itu juga terjadi dalam kehidupan kami. Kami dengarkan firman-Mu, berbicaralah, sehingga kami juga makin teguh untuk terus berjalan dalam kasih karunia yang Bapa telah nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Shalom, shalom, selamat sore teman-teman semua, senang sekali ya. Ini kalau secara rundown kayaknya kecepatan nih Yulia, tadi kesaksiannya terlalu singkat ya. Begitu ya Pak Dani ya, Bro Dani ya. Tapi nggak apa-apa, saya percaya tadi meskipun singkat ya, apa yang disampaikan Yulia itu meneguhkan kita semua ya, bahwa ya saya percayalah ya, hati kita tidak pada harta yang kita miliki ya. Ya saya melihat juga bagaimana Yulia juga mau terus melangkah ya. Ada kekecewaan, ada penyesalan pasti di sana, tetapi dia tidak berhenti di titik itu. Dia mau terus berjalan, dia mau terus melangkah, teman-teman semuanya. Ya bersyukur. Ya saya percaya apa yang disampaikan Yulia tadi juga meneguhkan kita semua. Ya. Nah teman-teman, sore hari ini sesuai dengan tema yang sudah disampaikan oleh panitia, ini saya pikir masih dalam suasana pasca, ya. Jadi ada baiknya kita juga sama-sama merenungkan, sama-sama kembali belajar tentang pasca ini apa, ya. Nggak apa-apa, Andi Yul? Iya, oke, thank you, Yulia. Nanti sebentar nggak apa-apa. Ada dua kata
ya yang menurut saya ini sangat powerful sekali, teman-teman. Jadi ketika Paskah kemarin saya juga merenungkan dua kata ini, ya. Karena tanpa dua kata ini Paskah menjadi nothing sebetulnya, ya. Ada satu kata di bagian kecilnya itu yang tertulis I am set free, ya. Dua kata itu yang pertama itu, ya, it is finished. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus sebetulnya, ya. It is finished. Lalu kalimat yang berikutnya itu he is risen, ya, atau he has risen. Itu Ya, malaikat yang bilang begitu, ya. saya ambil baju sudah tuh gemes banget gak? Sebentar. Tolong dinin siapa? Host. Oke, thank you. Nah, he has risen. Dia telah bangkit karena ketika itu para gadis-gadis itu, ya, datang untuk melihat kubur Yesus. Ternyata kubur Yesus sudah kosong, ya. Nah, teman-teman, dua kata inilah yang akhirnya menghasilkan kata yang di bawahnya itu, makanya katanya kecil. Saya sebenarnya minta lebih besar dikit, tetapi ini justru yang penting, yaitu I'm set free. Bahwa saya sudah menjadi orang yang merdeka. Karena it is finished dan he has risen, I'm set free. Kalau dua kata ini terpisah atau berdiri sendiri, ya, ketika bicara it is finished ini sendiri bicara sudah selesai, tetapi nggak ada kata berikutnya dari malaikat yang menyatakan bahwa dia sudah bangkit, maka yang terjadi adalah sebetulnya kekalahan, bukan kemenangan. Ketika kata he has risen ini muncul tanpa ada kata it is finished, maka sebetulnya tidak ada peneguhan bahwa kebangkitan itu menyelesaikan apa. Kebangkitan itu membuktikan apa. Ya, tiba-tiba bangkit saja. Apanya? Bangkit dari mana gitu kan? Sehingga kalimat berikutnya I'm set free itu menjadi tidak ada maknanya, teman-teman. Ya. Nah, kita akan coba lihat, ya, kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, kali ini mungkin agak sedikit berbeda. Biasanya saya tahu kan kita biasanya disampaikan ada beberapa slide lah, ya. Slide sehingga teman-teman dengan mudah bisa mengikuti slide tersebut, ada ayat firman-nya, ya. Nah, kecuali kalau Bu Vera tuh, kalau saya ingat sekali kalau Bu Vera kalau sharing firman saya suka sekali. Beliau tanpa slide gitu, ya. Saya belajar juga dari beliau, ya. Jadi saya pikir ini yang supaya kita juga makin mengerti, makin rindu untuk melihat kebenaran firman itu tidak tergantung dari slide, ya, teman-teman. Nah, saya minta teman-teman mungkin kalau yang tidak dengan handphone, boleh siapkan handphone atau Alkitab kalau ada Alkitab gitu, ya, supaya kita sama-sama melihat firman Tuhan seperti apa, sehingga kita nggak salah nantinya, nggak cuma mengandalkan slide, ya. Boleh nanti teman-teman siapkan handphonenya dan Alkitabnya untuk kita sama-sama melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada, yang akan kita sama-sama renungkan, yang akan sama-sama kita bahas sore hari ini, ya. Boleh tolong Yulia bantu, saya ada siapkan beberapa ayat yang akan kita baca sama-sama, ya, yang akan kita sama-sama renungkan. Yang pertama dari yang pertama ini bukan 1 Yohanes, ya. Jadi yang pertama ini Yohanes 19, teman-teman. Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai yang 30. Ya, teman-teman boleh buka ayat ini, ya. Saya bacakan buat teman-teman semua, ya. Yesus mati, perikop judul gitu. Nah, ini kadang kalau kita pakai gadget, ya, kadang memang perikop itu suka nggak muncul, ya. The death of Jesus. Yesus mati. Ayat 28. Sesudah itu, ya, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Nah, lagi. Sesudah itu karena Yesus tahu, ya, jadi ketika Yesus sudah diadili di depan Pontius Pilatus, disuruh bawa dicambuk, ya, lalu disuruh bawa salib itu ke Bukit Golgota, ya, mengangkat, ya, naik ke Bukit Golgota sampai akhirnya Yesus terjatuh saat itu, teman-teman, nggak kuat lagi karena kesakitan yang sangat, ya. Lalu Yesus harus dipaku tangannya, kakinya, dan kemudian harus digantung.
ya. Bahkan Yesus harus ditombak, kepalanya ditaruh mahkota duri. Dan ketika itu semua lengkap, ya, maka Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Ya. Tangannya sudah dipaku, kakinya sudah dipaku, kepalanya sudah diberikan mahkota duri, dan Yesus tahu ini waktunya. Dan Alkitab mencatat, Yohanes mencatat bahwa segala sesuatu telah selesai. Yesus tahu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya yang NIV dikatakan, knowing that all was now completed, sudah lengkap semuanya. Jadi kalau bilang misi ini sudah lengkap semuanya. Berkatalah ia, ya, berkatalah Tuhan Yesus, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Ya, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Tuhan Yesus berkata, aku haus, gitu ya. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, ya. Jadi ada satu tempat jar, kalau bahasa itunya jar of wine vinegar. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, when he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, ya, he bowed his head and gave up his spirit. Ya, ini satu hal, teman-teman, ya, yang kalau kita lihat, kita perhatikan betul-betul, apa sih makna it is finished ini sendiri? Ketika saya renungkan ini, ya, ketika bicara it is finished, seolah-olah dari dulu ya sebetulnya kata-kata ini kita sudah banyak kali mendengar, teman-teman. Ya, di sekolah minggu, ya, kita diceritain di sekolah minggu itu menjadi satu bagian dari sebuah cerita di sekolah minggu, bahwa ya ketika Tuhan Yesus sudah disalib dan dia berkata sudah selesai. That's it. Tapi dalam perenungan Paskah kemarin, Jumat Agung kemarin, saat Jumat Agung, saya merenungkan makna it is finished ini sangat dalam, teman-teman. Ketika Tuhan Yesus katakan sudah selesai, apa sih maksudnya sudah selesai? Setiap penderitaan yang ada, ya, sakit penyakit, ya, kebencian. Yesus disalib itu karena kebencian umat manusia, ya, karena ketakutan sebagian besar orang, karena fitnah, karena dendam. Bahkan Yesus sendiri tidak diberi kesempatan untuk membela dirinya saat itu, teman-teman. Jadi semua kesalahan itu ditumpahkan pada Yesus sampai akhirnya Yesus itu harus disalib. Semua penderitaan, bahkan Alkitab juga mencatat sampai orang juga nggak mengenal wajahnya, gitu ya, karena hancur sekali wajah tubuhnya Yesus saat itu. Nah, itu semua bermuara pada kematian. Bermuara pada kematian. Segala kekhawatiran kita, teman-teman, segala kekhawatiran umat manusia, yang paling tinggi derajatnya itu adalah kematian. Kalau kita bicara tentang, contoh ya, saya ambil tadi kisahnya Yulia misalnya. Dia khawatir, padahal dia sudah prepare banyak hal untuk menyimpan aset lah, tabungan apa segala macam untuk membiayai anaknya kuliah. Tapi suddenly itu semua hilang, ya, pasti kekhawatiran itu muncul. Khawatir apa? Khawatir nanti anaknya mungkin terhambat, ya, karena tidak ada biaya kuliah yang bisa ia tanggung, gitu ya. Khawatir apa lagi? Ya khawatir nanti, kenapa sih dia takut anaknya nggak bisa kuliah? Ya nanti takut anaknya mungkin nggak bisa berkarir, ya. Sehingga sebagai orang tua ya kita jadi mengalami kesedihan nanti di masa tua kita.
Termasuk juga takut ketika kita takut sakit, atau mungkin kalau hari ini kita juga sedang mengalami sakit penyakit itu, ujung daripada sakit penyakit yang kita takutkan apa sih sebetulnya? Kematian, teman-teman. Takut mati. Manusia itu takut mati, teman-teman. Ya. Karena akar dari kekuatan itu adalah pada dasarnya takut mati. Tapi ketika kita renungkan ayat Yohanes 19:28 ini, sebetulnya di situ Tuhan Yesus sudah katakan bahwa semuanya sudah selesai. Artinya kematian pun, jadi dari proses ketika Yesus diadili dengan tidak adil, itu pengadilan yang paling tidak adil sepanjang sejarah manusia. Ya. Tidak ada rasa bersalah, dugaan tidak rasa bersalah, tidak ada kesalahan, ya, tidak ada bukti, ya, tetapi hukumannya adalah salib. Salib itu adalah hukuman yang paling terkutuk saat itu, teman-teman. Hukuman yang paling terkutuk. Itu pengadilan yang paling tidak adil saat itu. Kita pun juga seringkali merasa bahwa banyak kali kita merasa kita tidak diperlakukan adil. Ya. Kita dalam kehidupan kita sebagai manusia ini, dalam kehidupan sehari-hari, ya, di BCA khususnya atau di non BCA buat teman-teman yang sudah alumni, kita menghadapi banyak sekali hal-hal yang seolah kok nggak adil ya. Sederhana deh teman-teman, tadi siang saya lagi jalan, terus tiba-tiba melihat ada mobil sudah masuk di perempatan, sudah masuk jalan, tiba-tiba motor dari arah yang berlawanan di perempatan itu nyelonong dan nabrak dia. Dan saya lagi ngomong sama teman saya yang bareng, saya bilang, ya memang motor itu nggak ada remnya katanya gitu ya, kita bilangnya. Tapi saya yakin tuh, teman saya bilang, itu Pak, nanti Pak, ya pasti yang disalahin mobil katanya. Nah, padahal mobilnya sudah maju, gitu. Tapi yang besar lah yang kalah katanya gitu ya. Selalu bilangnya begitu. Nah, itu pun juga satu hal yang seringkali kita merasa saya nggak diperlakukan tidak adil, gitu. Dan banyak sekali yang mungkin kita merasa kita nggak diperlakukan tidak adil. Ya. Bersyukur kita ada di perusahaan yang sangat baik, sangat sehat, dengan iklim budaya yang baik, teman-teman. Sehingga kita bisa merasakan keadilan itu secara nyata. Even though saya pikir ada mungkin 1-2 orang dari karyawan BCA yang merasa bahwa nggak adil nih, ada hal yang nggak adil. Tapi saya berani katakan bahwa mostly kita merasa bahwa kita diperlakukan dengan adil. Buat teman-teman yang merasa nggak diperlakukan dengan adil itu pun, ya, saya mau katakan hari ini bahwa ada suatu contoh teladan, ya, dalam sejarah manusia, dan Alkitab mencatat ini ada satu peristiwa yang benar-benar terjadi. Yesuslah teladan kita. Dia adalah pribadi yang diperlakukan dengan tidak adil. Kalau bicara tentang siksaan, dia adalah pribadi manusia, ya, yang disiksa sampai melebihi batas kekuatan manusia. Kalau hari ini kita merasa kita disakiti oleh seseorang, ya, pernah disakiti, kita pernah dikecewakan, Tuhan Yesus jauh dikecewakan, jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita pernah rasakan, apa yang pernah kita alami. Percaya teman-teman, itu semua sudah ditanggung Tuhan Yesus. Itu semua sudah dialami Tuhan Yesus. Semua puncak tertinggi daripada hinaan, daripada siksaan, derita, apapun itu bentuknya, sudah ditanggung Tuhan Yesus. Nah, kalau itu sudah ditanggung Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sudah katakan, teman-teman, it is finished. Apa artinya it is finished? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, artinya apa? Artinya, kita yang hidup sekarang, di masa setelah Yesus mengatakan it is finished saat itu, ya, tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi rasa sakit hati, tidak ada lagi rasa dendam, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak lagi perasaan tidak adil, diperlakukan dengan tidak adil. Enggak ada. Kenapa? It is finished, Tuhan Yesus bilang. Tapi kalau kita tidak memaknai ini dengan dalam, maka kematian Tuhan Yesus itu menjadi sia-sia. Yesus adalah menjadi teladan dalam hidup kita bahwa
ya kalau kita berdoa, Tuhan Yesus, kok kenapa aku melakukan begini? Kenapa pasanganku kok nggak mau ngerti saya gitu ya? Aku ngomong begini, dia nggak mau ngerti saya gitu. Terus kalau Tuhan Yesus tanya, kenapa sih masalahmu, Hendra? Dia bilang, ya gini loh Tuhan. Ya kemarin dia tanya, istriku tanya ya, kita mau pergi kemana? Saya bilang, kita pergi ke puncak misalnya gitu. Saya bilang, janganlah, jangan ke puncak lah, ke pantai aja lah. Saya bilang, enggak, ke puncak, ke pantai aja. Ribut kok, bermasalah kan. Ribut masalah, terus kita bilang, Tuhan Yesus kenapa sih kok punya pasangan kok begini, yang nggak pernah mau nurut sama kita gitu misalnya. Tuhan Yesus bilang, ya jangankan kamu. Maksudnya itu hal yang sangat sederhana yang kamu alami gitu. Aku sudah mengalami itu semua, Hendra. Dan it is finished. Dan itu nggak perlu lagi kamu tanggung. Nah, kebodohan manusia adalah tanpa kita sadari, kita masih mau menanggung itu semua menjadi beban kita, teman-teman. Padahal Tuhan Yesus sudah kata, it is finished. Sudah selesai. Jangan ada lagi ditanggung di pundakmu. Jangan ada lagi ditanggung di dalam kehidupanmu. Karena aku sudah menanggung itu semua. Aku sudah mengcover itu semua. Bahkan kematian pun sudah aku tanggung, kata Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita melihat ini, teman-teman, maka kita harusnya makin teguh, melihat dan mengerti, ya Bapa, ya Yesus, wah aku nggak perlu lagi punya rasa khawatir. Aku nggak perlu lagi punya dendam. Aku nggak perlu lagi punya kepahitan. Ya. Aku mau melangkah menjadi orang yang merdeka. Karena Tuhan Yesus yang telah menanggung itu semua. Semuanya sudah selesai, Tuhan Yesus bilang. Nah, kenapa kok kita masih mau menyimpan itu semua, teman-teman? Sehingga akhirnya membuat kita berat melangkah. Kita nggak free. Ya. Kita kesel, mungkin sama bos kita, sama teman kita, sama anak buah kita. Kenapa? Karena kita membanding-bandingkan gitu. Ya kan? Kenapa kok dia begini? Kenapa kok ini begini? Kenapa kok saya hidupnya susah? Cari uang aja susah. Uang udah segitu-segitunya, di-scam lagi gitu kan ya Yulia? Ya kan? Kok kenapa orang lain yang uangnya banyak, dia menjadi makin banyak dan makin kaya gitu loh, gara-gara nyekemin orang lain gitu kan. Tapi percayalah teman-teman, bahwa itu semua sudah ditanggung. Kamu nggak akan pernah kekurangan, kamu akan tetap tercukupi, karena it is finished. Itu satu hal. Nah, it is finished ini harus kita maknai dan harus kita renungkan dan harus kita ambil secara personal. Apa yang menjadi bagian dalam hidup teman-teman hari-hari ini yang sehingga teman-teman belum bisa lepas, yang menjadi beban hidupmu sehingga kalian nggak bisa, sehingga kita nggak bisa melangkah dengan ringan untuk melangkah di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, itu yang teman-teman harus selesaikan. Terima, ambil firman ini secara personal, ya. Buang segala tipu muslihat iblis. Itu tipu muslihat iblis, teman-teman. Iblis itu hanya melakukan tipu muslihat. Hendra, kamu sudah begini. Karena iblis itu pada saat Tuhan Yesus disalibkan, wah, dia bersorak-sorai, dia bilang, wah, aku menang, katanya aku menang, katanya kan. Kenapa? Karena iblis itu tidak bisa melihat kelanjutan berikutnya. Iblis itu tidak bisa melihat visi Bapa, tapi Bapa tahu persis apa yang akan terjadi. Nah, inilah yang akan terjadi berikutnya. Boleh buka ayatnya berikutnya, Yulia, di Matius, teman-teman. Ini banyak ayat menceritakan tentang hal ini. Kita baca salah satu ayatnya saja, Matius 28 ayat yang ke-5 dan ke-6, ya. Kita buka sama-sama, kita baca, ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu, ya. He is not here. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. He has risen. Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. He has risen. Kematian menjadi tidak ada gunanya, tidak ada kuasanya kalau tidak ada kebangkitan. Nah, ini dia yang menjadi kekuatan kita, teman-teman. Ini dia yang menjadikan keteguhan kita di dalam berjalan, sehingga kita mengerti bahwa Yesus yang telah menanggung itu semua, Kristus yang telah menanggung itu semua, dan dia sekarang sudah bangkit. Dia sudah bangkit, dan kemenangan itu ada sama kita, teman-teman. Ketika Yesus bilang he has risen, malaikat bilang he has risen, Yesus sudah bangkit, maka kita benar-benar menjadi manusia yang merdeka.
Dan bagian kita berikutnya adalah kalau kita sudah menjadi manusia yang merdeka, merdeka buat apa dong? Ya kan? Kita sudah terima keselamatan, ya. Kita sudah terima keselamatan, tapi keselamatan itu satu paket dengan panggilan, teman-teman, harusnya, ya. Ketika saya percaya Kristus, maka saya menerima keselamatan dan panggilan. Panggilan untuk apa? Matius 28, boleh dibuka lagi, yuk. Ayat berikutnya, di pasal berikutnya itu, ayat berikutnya, di 18, Yesus bilang begini. Dia bangkit. Yesus berkata, mendekati dan berkata kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadi ini betul-betul kuasa. Ini kan kalau kita nonton film ya teman-teman, ya ini wah ini menang sudah ya kan. Endgame gitu, apa tuh? Endgame itu film apa ya? Saya lupa. Apa? Universe apa? Avenger, apa Pak. Avenger. Ya aduh aku tuh udah di Avenger. Endgame katanya. Begitu Endgame, wah Avenger-nya keluar semua. Ya siapa namanya musuh yang gede itu, siapa? Thanos sudah hilang. Nah ini dia ketika dibilang aku sudah menang, dan yang pemenang ini, sang pemenang ini yaitu Yesus sendiri mengatakan aku telah punya kuasa. Pasti kita percaya teman-teman. Saya merasakan sekali kalau saat itu saya di tempat itu, waduh kayaknya senang banget gitu ya melihat Tuhan kita, guru yang Tuhan yang kita lihat selama ini, yang dipanggil juga guru yang mengajar dan sebagainya, akhirnya dia bangkit dan dia mengatakan ada kuasa di surga dan di bumi bersamaku. Nah, kalau orang yang punya kuasa di surga dan di bumi, can you imagine teman-teman, ada orang yang di depan kita yang punya pengaruh dalam hidup kita, dia bilang, saya punya kuasa loh Hendra. Dan ketika dia bilang saya punya kuasa di surga dan bumi, saya punya power, saya punya powerful. Ya, ya atasan kita lah misalnya, ya. Pak Yahya misalnya ngomong saya udah tahu Pak Yahya punya kuasa karena beliau BCA 1 gitu kan di BCA. Terus Pak Yahya memberikan perintah, udah pasti saya ngikutin teman-teman. Nah ini Yesus sendiri yang punya kuasa di surga dan di bumi, ya. Dikatakan apa? Kita tahu sama-sama menjadi ayat kita, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah teman-teman, jadi ini menjadi satu paket sebetulnya. It is finished, ini mengatakan bahwa kamu, kita, saya, teman-teman, dan teman-teman semua, ini sudah selesai. Kita nggak perlu lagi menanggung beban. Ya. Apapun situasi-situasi dalam kehidupan kita, tadi Yulia bilang, ongkos belajar kehidupan itu mahal. Ya. It's okay, nggak apa-apa. Mahal pun nanti Bapak yang penuh kemurahan yang akan mengganti ongkos itu. Ya kan? Kita percaya bahwa semua itu sudah ditanggung oleh Bapak. Ya. Dan kita lihat yang berikutnya, ada satu bukti kuasa yang terjadi karena dia adalah Allah yang bangkit. Dia adalah Kristus yang bangkit, mengalahkan kematian. Ini dia teman-teman yang saya bilang, ini luar biasa sekali. Iblis itu nggak ngerti betul-betul karena dia tidak bisa melihat visinya Bapa. Dia hanya bisa melihat, wah, jebakannya, tipu dayanya berhasil. Maka ketika dia lihat Yesus berhasil disalibkan, ya, berhasil mati, wah dia bersorak-sorai. Ya, dia bersorak-sorai, tapi dia lupa bahwa ternyata Bapa punya rencana. 3 hari kemudian Yesus bangkit dan iblis dipatahkan. Kuasa iblis dipatahkan. Amin. Kuasa iblis dipatahkan. Sehingga saat itu segala sakit penyakit, segala penderitaan, segala kebencian, segala kemarahan, segala kesedihan, teman-teman, sudah nggak ada lagi untuk manusia. Jadi kalau hari ini kita masih menanggung itu semua, teman-teman, hati-hati. Itu tipu muslihat iblis, teman-teman. Padahal kita semua sudah menerima semua kasih karunia itu. Ya. Kita terlalu banyak mengusahakan banyak hal, tapi padahal sesungguhnya kita hanya perlu menerima kasih karunia saja. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, lalu gimana supaya saya bisa menjadi orang yang merdeka? I'm set free. Ya. Merdeka ini maksudnya apa sih? Saya punya kebebasan. Saya hidup, sebetulnya hidup saya ini didasarkan untuk
menjalankan the purpose of God, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu, teman-teman. Ya, untuk pergi. Itulah the real purpose of hidup kita semua, teman-teman. Bukan yang lain. Sekali lagi, the real purpose of hidup kita, of our life itu adalah ya kita melakukan kehendak Bapa, melakukan panggilan Bapa dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya. Nah, bagaimana sih kita bisa melakukan panggilan Bapa ini? Ya. Boleh tolong Yulia? Yang pertama, nah kita lihat ayatnya, teman-teman. Sama-sama lihat ayatnya. Ya. 1 Efesus 2 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. Bukan 1 Efesus 2 ayat yang ke-8. Itu ada kata satunya soalnya. Nah, Efesus 2 ayat yang ke-8. Saya bacakan buat teman-teman ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita diselamatkan ini karena apa, teman-teman? Karena iman atau karena kasih karunia? Karena kasih karunia. Ini ayatnya jelas mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan baru oleh iman. Jadi ada kasih karunia yang diberikan pada kita, tinggal kita mau menerima ini enggak? Kalau kita menerima ini, maka itulah percaya kita, iman kita, teman-teman. Ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha kita, tapi itu adalah pemberian Allah, murni kasih karunia Allah. Jadi kalau kita mau melangkah ya untuk mengatakan, ya Tuhan, saya mengerti sekarang bahwa saya harus memenuhi panggilan-Mu. Karena saya sudah menjadi manusia yang merdeka. Kalau saya nggak memenuhi panggilan Bapa, nggak memenuhi panggilan Yesus, maka kematian dan kebangkitan Yesus nggak ada gunanya, teman-teman. Tapi kita mengerti bahwa kita punya bagian untuk meneruskan keselamatan ini pada bangsa-bangsa. Nah, apa yang mesti saya lakukan? Yang pertama, percaya. Percaya bahwa kita telah menerima kasih karunia itu. Percaya bahwa kita telah menerima keselamatan itu, teman-teman. Jadi sederhana sekali. Yang perlu kita ingat adalah kita percaya. Saya sudah menjadi orang percaya, bahkan saya waktu sebelum lahir pun ya orang tua saya sudah percaya. Ya banyak dari kita saya percaya sudah punya iman Kristiani ya. Ketika kita masih dalam kandungan bahkan karena orang tua kita sudah orang yang beriman. Saya sudah percaya, banyak saya sudah percaya. Lalu apa maksudnya beriman ini sebetulnya? Beriman ini, percaya ini bicara tentang bahwa kamu percaya nggak bahwa kasih karunia itu sudah terjadi dalam hidupmu? Kamu percaya nggak bahwa hidupmu itu penuh dengan kasih karunia Bapa? Itu bukan karena usahamu. Simple thing, teman-teman. Ini buat teman-teman yang ada di BCA, yang masih aktif. Kalau hari ini teman-teman ada di posisi, di tempat di mana teman-teman berada, itu bukan karena usaha kita. Itu karena kasih karunia Bapa. Itu karena kasih karunia Tuhan. Itu bukan karena usahamu. Itu bukan karena usahaku. Itu bukan karena usaha istriku, pasanganku, atasanku. Bukan. Itu karena kasih karunia yang Bapa sudah sediakan buat hidup kita. Tinggal bagian kita adalah kita mau percaya nggak? Nah, percaya ini juga bukan berarti, ya saya percaya. Lalu kita nggak ngikutin apa yang menjadi kebenaran yang Bapak taruh dalam hidup kita. Kita mau follow nggak arah yang Bapak taruh dalam hidup kita, jalannya. Ya. Kalau kita bilang saya percaya, tetapi arahnya saya belok. Ya. Kamu percaya nggak sama saya? Saya bilang gitu. Percaya, yuk ikut saya. Saya mau kesana. Oh nggak mau, ngikutin jalan yang lain. Ya, itu namanya bukan percaya. Kalau kita bilang percaya, berarti saya follow the righteous one gitu. Apa namanya? Hal yang benar gitu. Ikuti kebenaran. Nah itulah. Itu yang pertama, teman-teman. Ya. Percaya bahwa kita sudah menerima kasih karunia. Itu yang pertama. Kalau teman-teman percaya, maka bagian yang kedua adalah kita harus memvisualisasikan. Di perusahaan kan, di BCA juga ada ya visi, ya kan? Kalau teman-teman di cabang juga punya visinya mau seperti apa, ini mau jadi seperti apa. Bahkan
Kalau buat teman-teman yang belum menikah terus baru mau menikah, dia juga sudah memvisualisasikan nanti gue punya keluarga begini gitu kan, saya begini gitu ya. Dulu sebelum saya menikah saya punya visualisasi, saya punya visi nanti kalau saya menikah gitu saya pengen gitu ya. Nanti setiap malam saya beribadah sama keluarga saya, sama anak-anak saya berdoa, saya bernyanyi gitu ya. Karena waktu kami kecil ya bagian-bagian ini papa saya nggak terlalu banyak mengambil peran, jadi saya pikir saya mau ambil peran nanti ya sebagai ayah, sebagai papa, saya mau ambil peran, saya mau buat ini, saya memvisualisasikan itu, ya. Belum tahu istrinya siapa, teman-teman saya nggak tahu istrinya siapa, nggak tahu. Anaknya berapa, nggak tahu, tapi saya visualisasi bahwa saya punya istri, punya anak, istri yang beriman sama-sama, lalu kita tiap malam kita punya mesbah keluarga yang sering kita sebut mesbah keluarga, kita berdoa bersama ya, kita hidup dalam kebenaran. Aduh, indah sekali gitu ya. Itu visualisasi. Nah, yang kedua ini teman-teman, kita juga harus memvisualisasikan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang terjadi dalam hidup kita, ya. Matius 28 ayat 19-20 ini sering kita baca, bahkan dari sekolah minggu kalau kita baca. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, terus baca lagi, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tetapi kita nggak terjadi ayat ini dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah memvisualisasikan apa yang pekerjaan Bapa apa yang terjadi dalam hidup kita, teman-teman. Ya. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan menjadi terang buat bangsa-bangsa ini, bagian yang kedua adalah visualisasikan pekerjaan Bapa yang terjadi dalam hidup kita. Kita buka ayatnya, boleh Yulia kita lihat. Ini firman Tuhannya meneguhkan kita juga. Yohanes 14 ayat yang ke-12 ya, kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-12 ya. Aku berkata kepadamu, ya, ini Tuhan Yesus bilang, ya. Saat itu dia bicara dengan murid-muridnya, dengan Filipus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, itu yang pertama tadi teman-teman. Ya kan? Makanya syaratnya mesti yang pertama dulu tuh. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Nah, seringkali kita pakainya, banyak anak-anak Tuhan pakainya ayat yang ke-13 saja. Yohanes 14:13. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ini akhirnya kita nggak ngerjakan pekerjaan Bapa, tapi langsung minta upah. Ya kan, padahal kan ayat 13 ini terjadi karena ayat 12. Ya, doanya lah. Akhirnya lihat mobil orang, ya kan doa. Saya punya mobil dong, Tuhan, tolong dong. Padahal mobil sudah ada, tapi dia mau mobil yang lebih mewah, lebih bagus lagi. Saya mau punya mobil, loh kan Tuhan Yesus bilang, kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Katanya gitu kan, bahwa Bapa akan menyediakan itu semua. Loh, ini kaitannya dengan ayat 12 dulu, teman-teman, bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, kamu butuh apa? Nah, kamu butuh apa? Mintalah, maka aku akan menyediakannya untukmu. Gitu loh pemahamannya. Nah, ini yang mesti kita visualisasikan, teman-teman. Ya, kita harus visualisasikan. Saya percayalah, ya bukan satu hal yang kebetulan teman-teman kita semua ada di tempat di mana teman-teman berada hari ini. Ya kan? Di kantor, di cabang, di Grand Indonesia lah, di landmark, dimanapun, di daerah, di kota, di mana teman-teman berada, bahkan di status-status sosial teman-teman, ya bukan satu hal yang kebetulan. Nah, visualisasikanlah pekerjaan Bapak apa yang Bapak mau kamu lakukan dan kamu akan lakukan itu. Nah, ini yang seringkali kita nggak visualisasikan teman-teman, sehingga akhirnya nggak pernah kejadian, ya kan? Kita hanya nulis kalau zaman-zaman saya dulu tulis di buku kenangan kan, sekarang nggak ada buku kenangan tuh ya, buku kenangan ya, kata kenangan gitu kan, cita-cita gitu kan ya, jadi dokter, jadi tukang insinyur gitu ya, kita nggak pernah tulis itu, ya kan? Bahkan bukan nggak pernah, dulu kita tulis itu kan cita-cita kita apa, tapi sekarang ketika itu apa sih sebetulnya? What is the purpose of God? Pekerjaan Bapak apa yang akan kamu kerjakan? Sebetulnya itu kan pertanyaan Bapak simple. Ya. Padahal kita mau terima firman ini, ya, kita percaya bahwa Yesus bangkit buat hidup kita. Tapi kita nggak pernah memvisualisasikan pekerjaan Bapa. Padahal Yesus bilang, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
3,5 tahun Tuhan Yesus hidup. Di dalam masa kehidupannya dia banyak sekali melakukan pengajaran, banyak sekali mengajar, banyak melakukan mujizat-mujizat. Bahkan Lazarus yang mati juga bisa dibangkitkan. Ada kuasa kebangkitan. Bukan cuma orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bukan. Orang kusta sembuh, bukan. Tetapi kematian pun ya bisa dibangkitkan kembali. Sudah 4 hari, sudah bau, dibangkitkan. Masih jangan pakai kafan akhirnya si Lazarus itu. Kenapa? Karena ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan Yesus miliki. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini kita bisa lakukan, teman-teman. Hendra bisa lakukan, teman-teman kita semua bisa lakukan. Ya. Bahkan lebih besar. Ini pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, teman. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang diberikan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, ya, rapiin ini, bikin ini itu. Wah, itu mah nggak ada apa-apanya, teman-teman. Itu sangat-sangat mudah di mata Tuhan. Ya. Pekerjaan menyembuhkan, pekerjaan mujizat-mujizat itu jauh lebih besar, teman-teman. Nah, inilah yang Bapak mau kita lakukan. Nah, pernah kita visualisasikan? Ketika kita berinteraksi dengan seseorang, dengan customer kita lagi bicara, ya. Saya punya seorang teman, ya. Ini luar biasa. Teman ini baru menjadi percaya, terima keselamatan mungkin 2-3 tahun lalu lah ya, semenjak COVID. Dia bilang, tadi siang saya baru ketemu dia bicara, dia bilang dia 30 tahun menjadi dia di Buddha gitu ya. Dia bilang, saya nggak mendapatkan apa-apa, kata dia di sana, katanya. Tapi ketika saya mengenal Kristus, 2 tahun ini hidup saya luar biasa. Nah, yang menjadi hati saya tersentuh adalah ketika dia ketemu orang ya yang beragama Buddha juga, waduh, hatinya menyala-nyala, teman-teman. Dia sangat luar biasa. Dia langsung bilang, saya dulu waduh luar biasa sekali. Itu cinta mula-mulanya luar biasa sekali saya lihat di hati dia. Karena dia mengerti sekali bahwa dia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapak taruh dalam hidupnya. Nah, teman-teman, ini bagian kedua kita, ya. Apakah kita mau memvisualisasikan pekerjaan-pekerjaan apa sih yang Bapak mau taruh? Ya. Mungkin kepada customer kita, ya, pada nasabah kita, kepada tim kita kalau ada beberapa pemimpin di sini, ya. Pada organisasi di mana kita berada, mau kita beri dampak supaya mereka melihat apa? Melihat kasih karunia Bapa itu betul-betul ada, nyata, lewat kehidupan kita, teman-teman. Itulah pintunya. Ketika kasih itu nyata, maka mereka akan sangat curious untuk melihat siapa sih yang punya kasih itu, dan disitulah titik itulah kita akan bisa bicara. Kita nggak bisa memaksakan bahwa masuk dengan berbagai macam ajaran teologi ya, bukan saya bilang itu tidak penting, itu satu hal yang penting. Ya. Tapi pintu seringkali tertutup kalau kita masuk dari sana. Ya. Kamu percaya nggak? Wah, kita jagolah tentang ayat Alkitab, tapi nggak ada kasih di sana. Hanya kebenaran, maka itu akan menjadi keras, teman-teman. Tapi tapi kasih tanpa kebenaran juga, kalau kita hanya melakukan kasih tanpa ada disertai kebenaran, itu yang ada akhirnya menjadi kasihan. Ya, saya mengasihi dia, saya kasihan sama dia, tapi kita nggak bisa memberikan kebenaran sehingga dia terus terpuruk dalam masalah itu. Nah, kasih dan kebenaran ini harus kita miliki. Dan bagaimana kita meneruskan kasih dan kebenaran ini kepada mereka, teman-teman. Inilah pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun. Yesus punya kasih, tapi ia juga menyatakan kebenaran, teman-teman. Sehingga orang-orang itu ya betul-betul sembuh hidupnya. Kalau teman-teman ingat kisah ketika Tuhan Yesus ketemu dengan wanita dari Samaria yang sedang mengambil air di sumur, ya. Sebetulnya Tuhan Yesus bisa saja lewat kota lain, tapi sengaja seperti itu, dan dia sengaja menyempatkan waktu untuk menghampiri wanita yang sebetulnya orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, tapi Tuhan Yesus berbicara dengan dia.
Dan Tuhan Yesus sengaja minta air dong gitu kan. Tuhan Yesus bisa nggak ambil air sendiri? Bisa. Tapi Tuhan Yesus mau. Terus dia bilang, lu kenapa minta air sama gua? Katanya gitu kan. Terus Tuhan Yesus bilang, kamu mau nggak air yang tidak pernah berkesudahan? Apaan tuh? Dan Tuhan Yesus sampaikan dengan kasih. Dan Tuhan Yesus sampaikan kebenaran. Terus dia bilang, ya, dia tanya, berapa suamimu? Oh, nggak ada, gue nggak punya suami. Benar katamu, katanya. Kamu nggak punya suami, karena yang sekarang ada padamu itu bukan suamimu. Wah, kaget sekali dia melihat hal itu. Karena dia melihat bahwa Yesus itu ternyata bisa melihat visi lebih jauh dan hidupnya berubah. Maka wanita ini pulang ke kampungnya, ke Samaria, ke tempatnya, dan dia mengatakan, saya melihat orang yang namanya Mesias yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Dia menjadi saksi. Nah, inilah bagian-bagian kisah-kisah yang sebetulnya juga harus terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman. Bagaimana kita juga menjadi saksi, menyatakan kasih, dan juga kebenaran bagi hidup banyak orang. Hari-hari ini, teman-teman kalau perhatikan dengan seksama, teman-teman kalau peka, ya, dunia ini kehilangan kasih, teman-teman. Dunia ini kehilangan kasih. Pandemi ini pekerjaan iblis yang luar biasa, ya. Menyebabkan kita akhirnya yang tadi dekat menjadi jauh, ya. Yang tadi bisa ketemu akhirnya menjadi jauh gitu, ya. Sehingga dunia ini menjadi kering akan kasih. Nah, inilah kesempatan kita anak-anak Tuhan sebetulnya untuk menyatakan kasih itu, teman-teman. Mulailah untuk pikirkan, untuk visualisasikan siapa yang ada dalam hidupmu yang mau kalian sentuh, yang mau kita sentuh, yang mau kita kunjungi, yang mau kita nyatakan kasih buat dia. Ya, hari ini saya juga sedang berpikir ada 1-2 keluarga yang ada dalam pikiran saya yang mau saya jangkau, ya, yang sedang sendiri, ada yang sedang sakit kena cancer, ya. Saya bukan cuma mau berdoa, tetapi saya juga mau menyatakan kasih buat kehidupan dia gitu. Nah, saya percaya teman-teman, Tuhan akan taruhkan itu semua dalam pikiran teman-teman, sehingga teman-teman kita semua bisa memvisualisasikan, ya, apa sih pekerjaan Bapak. Bukan cuma sekedar pekerjaan duniawi yang sedang hari ini kita lakukan. Ya. Pekerjaan yang kita lakukan hari ini itu menjadi pekerjaan sampingan. Ada pekerjaan utama yang Bapak taruh dalam hidup kita, yaitu merespon panggilannya. Ya. Bukan yang lain, teman-teman. Ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Nah, saya mau habis divisualisasikan, terus kita kan mau mengerjakan nih, ya kan? Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Nah, kita lihat. Ya. Saya bacakan buat teman-temannya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, nih kata Paulus, ya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ya. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saya ulangin ya teman-teman ya, supaya kita lebih paham. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, katanya. Ya. But by the grace of God, I am what I am. Saya sekarang ini, ya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku itu tidak sia-sia. Tadi kan karena kematian Kristus sudah kasih karunia yang luar biasa yang kita terima, teman-teman. Itu enggak ada kasih karunia yang lain. Yang the great grace itu adalah karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus buat kita. Sebaliknya, setelah dia terima kasih karunia itu, Paulus terima kasih karunia itu, maka Paulus telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Daripada orang-orang lain, dia bekerjanya lebih keras, teman-teman. Tetapi itu semua bukan karena dia, tetapi bukannya aku, katanya, melainkan karena kasih karunia Allah, karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi bagian yang ketiga ini adalah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa itu based on grace, berdasarkan kasih karunia, teman-teman. Bukan karena usaha kita, tapi because of being, not doing. Karena kita sudah menjadi anak Bapa, kita sudah menjadi anak Allah, maka kasih karunia itu sudah kita terima. Hendra ini sudah jadi orang Indonesia, maka Hendra layak tinggal di Indonesia, menikmati segala fasilitas yang ada. Itu loh.
Bukan kita harus mengusahakan gimana caranya di Indonesia ini. Saya harus enggak, karena saya sudah punya KTP Indonesia, maka saya bisa menikmati semua fasilitas yang ada di Indonesia. Nah, kita semua adalah anak Allah, being. Ketika kita sudah mau anak Allah, maka kasih karunia itu semua melimpah dalam hidup kita. Kita nggak perlu mengusahakan banyak hal, teman-teman. Nah, kita seringkali lupa, terjebak. Saya mau mengusahakan siapa ya, saya berusaha mikir, cari ya, siapa yang mesti harus saya kunjungi, siapa, gimana caranya, berbagai macam hal, pelayanan apa yang harus saya lakukan, itu bagus, pelayanan itu. Tetapi Tuhan Yesus bilang bahwa semua itu terjadi karena kasih karunia. Karena Bapa itu ada buat kita sebetulnya. It's not because of you, ya kan? Saya nggak perlu lakukan banyak hal. Tapi saya bisa lakukan banyak hal through Jesus. I can do all things through Christ who strengthen me. Saya bisa melakukan itu lebih banyak lagi karena ada Tuhan Yesus yang menguatkan saya. Pekerjaan apa yang teman-teman hari ini sedang kerjakan? Baik di kantor, ya, di rumah, bisnis, apapun lah teman-teman. Saya percaya. Ya. Ayat ini juga seringkali dipakai, I can do all things. Ya, saya bisa lakukan banyak hal. Tapi all things ini sebetulnya bicara tentang pekerjaan-pekerjaan Bapa. Kita nggak perlu mengusahakan dengan keras, memikir gimana cara saya menjangkau dia ya. Susah, enggak teman-teman. Tapi percayalah, semua itu ada karena ada kasih karunia Bapa. Lakukan itu semua karena berdasarkan kasih karunia. Nah, kalau kita bilang melakukan kasih karunia, maksudnya apa ya? Kita sebagai pribadi juga harus penuh dengan kasih karunia itu, teman-teman. Kalau kita nggak penuh dengan kasih karunia itu, maka nggak mungkin saya bisa menyalurkan kasih karunia itu buat orang lain. Saya punya keterbatasan pasti untuk menyalurkan itu semua buat orang lain, teman-teman. Ya, terimalah kasih karunia itu, percayalah. Ya, kita nggak perlu mengusahakan banyak hal. Ya, Bapa itu sudah memberikan kasih karunia dalam hidup kita. Ada pemeliharaan Bapa yang utuh, ada pemeliharaan Bapa yang sempurna dalam hidup kita. Kita punya Bapa yang penuh kemurahan. Kita punya Bapa yang penyedia. Ya, bukan Bapa yang mengambil, tapi Bapa yang penyedia, teman-teman. Ya, kita nggak perlu mengusahakan. Nah, kenapa kok kita banyak sekali justru pusing memikirkan banyak hal, ya? Kemarin dalam pengalaman kita melakukan Natal Save Doa, saya katakan buat teman-teman semua, saya bilang tenang, teman-teman, ya, pasti ada kasih karunia. Ya, apa yang kita lakukan ini suatu pekerjaan yang baik. Ya, saya katakan sama Bu Ati dan teman-teman yang lain, saya bilang tenang, pasti ada kasih karunia. Ya, percaya deh, ya, pasti ada kasih karunia. Ada hal tidak ideal, is okay, nggak apa-apa, tenang aja. Ada kasih karunia pasti. Ya, ada kasih karunia sehingga semuanya itu akan baik adanya. Kalaupun ada satu dua hal nggak baik, is okay, nggak apa-apa. Ya, jangan itu menjadi satu hal masalah. Karena pada dasarnya kita ini sudah hidup dalam kasih karunia. Dalam pekerjaan-pekerjaanmu pun sekalipun gitu ya, ada hal-hal yang kita lakukan, tapi bukan berarti gara-gara kasih karunia kita jadi malas-malasan, bukan. Saya bahkan melakukan lebih banyak, kata Paulus. Anda akan bisa melakukan lebih banyak, kita semua bisa melakukan lebih banyak daripada orang lain, teman-teman. Tapi bukan karena kemampuan kita. Karena apa? Karena kasih karunia. Nah, ini berlaku dalam banyak hal sebetulnya. Jadi lakukan pekerjaan panggilan Bapa itu based on grace. Teman-teman, sebagai rangkuman terakhir, saya mau sampaikan. Ya, Paskah ini adalah bicara tentang Passover, ya, bahwa Yesus Kristus mengalahkan kematian. Ketika Yesus mati, sebelum ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, dia katakan, it is finished. Sudah selesai. Terima itu secara personal buat kita semua. Kalau teman-teman masih menyimpan kepahitan, kesedihan, apapun kemarahan, katakan hari ini, it is finished. Itu tidak berlaku lagi dalam hidup saya. Selesai kamu. Segala sakit penyakit, katakan, it is finished. Penyakit itu mungkin masih ada, tapi penyakit itu tidak akan mengganggu, mengurangi imanmu pada Kristus Yesus untuk menerima kasih karunia itu, teman-teman. It is finished. Why? Because he has risen. Karena dia telah bangkit. Karena dia telah bangkit, maka saya menjadi merdeka. Kalau saya sudah menjadi merdeka, bagian saya itu bukan hanya untukmu. Itu harus diberikan untuk menjadi terang buat bangsa-bangsa. Bagaimana saya menjadi terang buat bangsa-bangsa? Pertama, percaya dan beriman. Ya. Percaya
bahwa keselamatan sudah kamu terima. Kalau kamu sudah percaya dan terima itu, maka visualisasikan pekerjaan-pekerjaan besar yang Bapa telah taruh dalam hidupmu. Telah taruh, teman-teman. Dan ketika visualisasi itu sudah ada, lakukan itu semua based on grace. Because kamu sudah terima itu. Karena kamu sudah terima kasih karunia itu, teman-teman. Bukan by doing, but by being. Karena menjadi anak Allah. Ya, saya percaya Paskah tahun ini ya akan menjadi sebuah pembelajaran perenungan sendiri buat kita semua supaya kita bisa menjadi terang buat bangsa-bangsa. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Thank you Pak Hendratan atas kesaksian firman Tuhan yang luar biasa. Ini bagus banget nih poinnya. Jadi harus percaya, memvisualisasikan dan melakukan pekerjaan Tuhan based on kasih karunia Tuhan gitu ya. Jadi kalau misalnya akhir-akhir ini kita mungkin ada masalah, terus mungkin kita tadi contohnya kita mungkin merasa tidak adil gitu ya, diperlakukan tidak adil, tapi ingat Tuhan sudah pernah merasakan demikian dulu gitu, dan Tuhan menunjukkan dirinya, dia akhirnya bangkit dan dia bisa menjadi contoh untuk kita semua. Amin, haleluya. Oke, selanjutnya kita akan doa yang akan dipimpin oleh Pak Effendi, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan dulu lagi pujian penyembahan gitu ya, kita mau siapkan hati kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Dipersilakan Pak Effendi untuk berdoa. Selamat sore Bapak Ibu semua. Mari kita bersatu hati dalam berdoa. Kita buka suara untuk doa syafaat, di mana pada kesempatan ini kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa, antara lain adalah untuk dunia di tempat kita tinggal, di mana saat ini banyak sekali perang camuk, kondisi ekonomi yang kurang baik, maupun sakit penyakit, dan juga tentang adanya bencana alam. Kemudian kita juga akan berdoa untuk siapa pemilu di Indonesia, serta kita akan berdoa juga untuk tempat kita bekerja, yaitu desa dan anak usahanya, baik ataupun di tempat-tempat lain yang kita berkarya. Kita juga akan berdoa untuk Zoom sepakat doa ini kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, serta kita juga akan mendoakan maupun member dari sepakat doa ini agar dapat terus memberikan kekuatan. Mari kita bersatu hati untuk berdoa dan buka suara. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang
Engkau telah berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapak atas firman yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Hendra. Kiranya firman ini dapat terus kami uh, hidupin agar kami juga dapat tidak hanya sekedar menjadi pendengar firman, tapi kami juga menjadi pelaku firman. Tuhan, kami berdoa untuk dunia yang saat ini di mana kondisi ekonomi globalnya sangat tidak baik, sehingga kami melihat beberapa negara sudah mulai merasakan krisis. Kami harapkan pernyataan-Mu dan campur tangan-Mu agar kondisi ini dapat segera berangsur pulih, Bapak. Kami juga berdoa untuk kondisi perang Ukraina dan Rusia yang masih terus berlangsung sampai saat ini. Kiranya Engkau jamah para pemimpin-pemimpin negara-negara tersebut, berikan kedamaian di hati mereka agar perang ini dapat segera usai. Kami juga berdoa Bapak untuk sakit penyakit yang sekarang melanda dunia, terutama untuk virus COVID yang sekarang sudah mulai bermutasi, di mana negara tetangga kita, yaitu Singapura, itu sudah mulai merasakan dampaknya. Kami berdoa kepadamu agar kasih karunia-Mu dapat terus menyertai kami semua, agar virus ini dapat segera berakhir dan kami dapat hidup dengan normal kembali, Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk banjir atau bencana alam yang terjadi di beberapa negara, agar Engkau terus lawat kami, Engkau terus beri kami kekuatan, agar kami dapat hidup dan terus memuliakan nama-Mu. Bapak, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk persiapan pemilu yang akan dilaksanakan, pemilu di Indonesia yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini. Semoga Engkau berikan kedamaian kepada semua pihak yang terlibat, di mana mereka dapat menggunakan atau melalui pemilu ini diharapkan akan terpilih pemimpin-pemimpin yang selalu berpihak kepada rakyat dan juga sesuai dengan rencana-Mu Bapak agar negara ini dapat terus Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu dan kerajaan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami, Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk tempat kami berkarya, yaitu BCA dan anak perusahaan, ataupun di tempat-tempat di mana kami lainnya yang kami saat ini berkarya, kiranya Engkau terus berkati, Engkau terus bimbing, Engkau terus berikan yang terbaik, baik itu kepada jajaran manajemen maupun seluruh karyawannya, sehingga perusahaan kami berkarya tersebut dapat tetap eksis dan maju serta menjadi berkat bagi sesama. Lalu juga kami berdoa untuk Zoom pakat doa ini agar kiranya Engkau terus bimbing kami, berikan kami kasih karunia-Mu dan limpahkan kasih-Mu itu menjadi wadah yang membangun iman kami semua, agar kami juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami atau kami Bapak. Kami juga mohon kepada-Mu Bapak agar kiranya Engkau berkenan untuk melawat dan memberikan kekuatan kepada maupun member pakat doa dalam menghadapi pergumulan hidup kami ini, baik itu masalah keluarga, masalah keuangan, serta masalah kesehatan. Dan secara khusus pada sore hari ini kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakitnya, yaitu seperti Ibu Widya, Ibu Marta, dan Ibu Ana, istri dari Pak Tono, ataupun dengan kepada teman-teman lain yang tidak dapat kami lakukan satu persatu pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Demikianlah doa ini kami sampaikan kepada-Mu Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, kami bersyukur ini tiba saatnya kami ingin mengakhiri rangkaian persekutuan doa pada sore hari ini. Kami percaya Bapak, bahwa kuasa Bapak akan terus bekerja dalam kehidupan kami, karena kami percaya juga kami telah menerima kasih karunia itu, sehingga kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapak lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar lagi. Terima kasih Bapak, kami semua mau terima kuasa dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus yang akan terus menyertai kami kemana saja, di mana saja kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima itu semua. Amin. 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 Puji Tuhan ya.
Haleluya, kita semua diberkati ya melalui firman Tuhan dan praise and worship yang kita tadi sama-sama naikkan, dan juga bagaimana Tuhan berbicara pada kita pribadi, lepas pribadi. Saya yakin dan percaya banyak message Tuhan yang kita terima masing-masing untuk kita terus bersinergi dengan Tuhan, melakukan tanggung dan jawab dan bagian kita. Oke, puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Indra, Pak Effendi, Amel dan Bu Yulia untuk pelayanannya. Puji Tuhan ya. Sebelum kita nanti sama-sama mungkin akan berpisah kembali dari Zoom yang ada, kita akan melakukan sesi foto bersama, dan kita akan kembali berjumpa 2 minggu lagi melalui ibadah sepakat doa yang ke-72 di Zoom kita. Oke, mungkin untuk Dan ini mungkin tadi Oh, ada iya. yang baru pertama kali nggak? Oh iya Pak Indra, betul. Iya. Oke, thank you Pak Indra diingatkan. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang baru pertama kali bergabung dengan kita di Sepakat Doa BCA, boleh memberikan apa ya? Mungkin emoticon raise hand, atau bisa mungkin diberikan emoticon raise hand supaya kita bisa melihat, atau mau langsung buka open mic dan berbicara boleh ya langsung ya Pak Indra dan teman-teman ya. Ya, pakai resen aja boleh, kalau nggak biar kelihatan. Ya, mungkin ada yang pertama kali Bapak Ibu teman-teman bergabung dengan Sepakat Doa malam hari ini. Bisa Izin perkenalan rasennya. Pak. Oh, Izin puji memperkenalkan diri Tuhan. Pak. Saya Yusak baru bergabung. Puji Tuhan. Selamat Selamat datang bergabung Bang Pak Yusak. Dari cabang Yusak. mana Pak Yusak? Dari DST. Dari DST Pak. Oh oke. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin ada lagi selain Pak Yusak. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom, berusaha. Ya, Bro Dani. Perkenalkan, nama saya Sahala. Saya baru pertama kali bergabung, sebenarnya sih yang kedua ya. Cuman pertama kali kayak waktu itu pas Natal kalau nggak salah sih. Ya, ini yang kedua kalinya. Ya. Terima kasih Bro. Puji Tuhan. Terima kasih Puji Pak. Tuhan. Ya. Sekarang di mana Bro Sahala? Di Palembang Bro. Masih di Palembang. Oke, Ya. Oke, puji Tuhan. Selamat bergabung Bro Sahala. Ada lagi kah Bapak Ibu yang lain lagi mungkin? Salam kenal Pak Dani, Dion Pak dari DST Pak. Oh, puji Tuhan. Shalom Very Pak welcome Dion. Pak Dion. Selamat bergabung. Ya, terima kasih atas berkat sore hari ini semua. Puji Tuhan. Ya. Oke. Nggak ada mungkin sebelum kita akan menutup dengan sepakat doa kita sore hari ini dengan foto bersama. Mungkin saya karena ada beberapa teman-teman yang baru, saya akan kembali announce, ingatkan bahwa infokan bahwa apabila teman-teman ada yang terbeban atau Tuhan gerakkan untuk mau bersaksi atau memimpin dalam doa, silahkan bisa menghubungi rekan-rekan di tim Sepakat Doa ya yang ada nanti, dan juga apabila pengen bergabung mungkin masih ada slot ya Bu Yulia ya, untuk mungkin mau bergabung di grup Sepakat Doa untuk bisa kita setiap hari bisa saling sharing, mendapatkan sharing untuk saling menguatkan. Boleh juga menghubungi teman-teman di Sepakat Doa, tim Sepakat Doa BCA ya, nanti bisa menghubungi Pak Indra, Bu Yulia, saya, Pak Anggolo, Bu Tika, Bu Gyokni, Dwi ya, Bu Ati, siapa yang kenal, Bro Kevin, Bro Budi. Oke, mungkin itu ada yang mau ditambahkan Pak Indra? Kalau enggak kita akan foto bersama.
Ya, kita foto, silakan. Iya. Thank you. Boleh dibantu sama siapa ya? Ceyul atau Cekyok? Saya ambil ya, 1, 2, 3. Tahan, 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih.